leave me. Think fast, my heart rate starts to rise. Stand still, my mind getting paralyzed. So much, I just can't take it in. Sekarang kita masuk pada pembahasan sifat mekanis beton lainnya berupa susut dan rangka beton. Jadi selama beton dalam proses pengerasan setelah dicetak, beton akan mengalami perubahan volume. Jika kadar air dalam beton berkurang karena proses evaporasi, maka beton akan menyusut. Namun, apabila beton direndam dalam air, maka beton akan mengembang. Beberapa penyebab perubahan volume dalam beton antara lain adalah adanya perubahan kadar air, reaksi kimia antara semen dengan air, adanya perubahan temperatur, serta adanya beban yang diberikan pada beton. Seiring dengan mengeringnya beton, maka volume akan menyusut, yang kemungkinan diakibatkan oleh adanya tegangan tarik kapiler dari air yang ada dalam beton. Atau bisa saya tuliskan jadi penyebab perubahan volume dalam beton antara lain itu seperti ini ya. Jadi penyebab perubahan volume dalam beton yang pertama perubahan kadar air. Yang kedua itu ada reaksi kimia antar semen dengan air. Lalu yang ketiga adalah adanya perubahan temperatur serta adanya beban yang diberikan pada beton. Jadi, seiring dengan mengeringnya beton, maka volume akan menyusut, yang kemungkinan diakibatkan oleh adanya tegangan tarik kapiler dari air yang ada dalam beton. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya susut pada beton. Di antaranya adalah semen dan kadar air. Semakin besar kadar air semen dalam campuran beton, maka potensi susut akan semakin besar pula. Jadi kalau ditulis itu disusut akan semakin besar bila kadar semen dan air dalam campuran beton itu besar. Lalu yang kedua ada komposisi dan kehalusan butir semen. Semen yang memberikan kuat tekan awal tinggi dan semen dengan panas hidrasi rendah menunjukkan potensi susut yang lebih besar dibanding semen normal. Makin halus butiran semen, maka makin besar kecenderungan bagi beton untuk mengembang dalam kondisi lembab. Lalu yang ketiga, ada jenis, jumlah dan gradasi agregat. Jadi kalau bisa ditulis, semakin kecil ukuran agregat, potensi susut makin tinggi. Selain itu, semakin banyak jumlah agregat dalam adukan beton, maka potensi susut akan berkurang. Lalu yang keempat, ada kondisi sekitar, kelembapan, dan temperatur. Benda uji beton yang dijaga kelembapannya
akan mengalami pengembangan dari 200 hingga 300 kali 10 pangkat min 6. Namun jika benda uji dibiarkan mengering di udara terbuka, maka beton tersebut akan menyusut. Temperatur tinggi akan mempercepat penguapan air. Sebagai konsekuensinya, potensi susut akan meningkat. Lalu yang kelima adalah bahan tambah atau admixtur. Bahan tambah yang membutuhkan air lebih banyak dari keadaan normal akan meningkatkan nilai susut beton. Lalu yang kelima ada ukuran dan bentuk benda uji. Pada beton yang diberi tulangan baja, saat terjadi susut, tegangan tarik akan timbul pada beton dan tegangan tekan yang sama besar akan timbul pada tulangan baja. Tegangan ini akan bertambah seiring dengan adanya beban yang mulai bekerja. Akibatnya, retak akan muncul pada beton dengan persentase tulangan baja yang tinggi. Nilai susut beton berkisar antara 200 hingga 700 dikali 10 pangkat min 6. Sedangkan untuk beton normal, nilai susutnya dapat diambil sebesar 300 kali 10 pangkat minus 6. Apabila potensi susut pada beton tidak dikontrol dengan baik, maka akan timbul retak-retak pada pelat atau dinding beton. Jadi pada struktur statis tak tentu, adanya susut akan menimbulkan tegangan tambahan yang cukup besar dan membahayakan. Pada struktur beton prategang akan menimbulkan kehilangan gaya prategang pada kabel prategang. Karena akibat-akibat yang merugikan ini, maka potensi susut pada beton harus diminimalisir. Untuk mengurangi potensi susut beton, pada umumnya beton dirawat dapat dengan disiram atau direndam dalam air selama jangka waktu tidak kurang dari 7 hari. Beton merupakan material yang bersifat elastoplastis dan diawali dengan tegangan yang kecil. Regangan plastis akan muncul sebagai tambahan dari regangan elastis. Setelah beban tetap bekerja, maka deformasi plastis akan berlanjut hingga jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Deformasi ini akan bertambah dengan cepat pada sekitar 4 bulan pertama setelah beban bekerja. Deformasi plastis yang terjadi selama beban tetap bekerja sering dikenal dengan istilah rangkap atau creep. Gambar 2.12 menunjukkan silinder beton yang tengah dibebani. Akibat beban tersebut, akan segera muncul regangan elastis atau epsilon 1 yang besarnya sama dengan tegangan dibagi dengan modulus elastisitas beton. Apabila tegangan yang sama tetap diberikan selama jangka waktu tertentu, maka regangan tambahan akibat pengaruh rangka atau epsilon 2 akan timbul, dan bila kemudian dihilangkan, maka regangan elastis atau epsilon 1 akan kembali. Ditambah dengan sebagian dari regangan rangka. Akhirnya, yang tertinggal adalah berupa regangan plastis permanen atau epsilon 3 yang besarnya adalah epsilon 3 sama dengan 1 kurang alfa dikali dengan epsilon 2. Dengan alfa adalah rasio regangan rangka yang dapat kembali terhadap regangan rangka total. Nilai rasio alfa berkisar antara 0,1 hingga 0,2. Besarnya regangan rangka yang dapat pulih kembali akan mengecil apabila jangka waktu pembebanan bertambah lama. Besarnya rangka pada beton berkisar antara
0,2 kali 10 pangkat minus 6 hingga 2 dikali 10 pangkat minus 6 per satuan tegangan. Sedangkan rasio antara regangan rangka terhadap regangan elastis dapat mencapai nilai 4. Mempengaruhi rangka pada beton antara lain itu nomor 1 ada tegangan. Rangka akan bertambah seiring dengan bertambahnya tegangan pada benda uji yang dibuat dari beton dengan mutu sama dan durasi beban yang sama. Yang kedua, durasi beban. Rangka akan bertambah seiring dengan bertambahnya lama pembebanan. Sekitar 80% rangka akan terjadi pada umur 4 bulan pertama dari benda uji dan 90% terjadi setelah benda uji berumur sekitar 2 tahun. Yang ketiga, kekuatan dan umur beton. Rangka cenderung lebih kecil pada benda uji yang dibebani setelah cukup umur. Beton dengan mutu yang lebih tinggi akan mengalami rangka yang lebih kecil. Yang keempat, ada kelembapan. Rangka akan berkurang dengan naiknya kelembapan udara di sekitar benda uji. Yang kelima, laju pembebanan. Rangka akan bertambah seiring dengan meningkatnya laju pembebanan yang kemudian diikuti dengan pembebanan dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada tulangan baja. Persentase yang tinggi dan distribusi tulangan baja yang baik pada beton bertulang akan mengurangi tingkat rangka beton. Yang ketujuh, ukuran dari beton. Rangka akan berkurang seiring dengan bertambahnya ukuran dari benda uji. Yang kedelapan, jenis, kehalusan, dan kandungan semen. Jumlah kandungan semen dalam adukan beton sangat berpengaruh terhadap rangka beton karena semen memiliki rangka 15 kali lebih besar daripada beton. Yang kesembilan, rasio air semen. Makin tinggi rasio air semen, maka makin tinggi pula nilai rangka suatu beton. Yang ke-10, jenis dan gradasi agregat. Agregat dengan gradasi yang baik akan menghasilkan beton yang padat sehingga dapat mengurangi rangka beton. Yang ke-11, metode perawatan beton. Perawatan beton dengan menggunakan uap temperatur tinggi akan cenderung mengurangi rangka beton. Sifat mekanis beton lainnya adalah tulangan baja. Tulangan baja yang biasanya berupa batang baja bulat diletakkan di dalam beton, khususnya di daerah tarik, untuk memikul gaya tarik yang timbul dari beban eksternal yang bekerja pada struktur beton. Tulangan juga digunakan untuk meningkatkan tahanan tekan dari struktur beton. Harga tulangan baja lebih mahal daripada harga beton itu sendiri. Namun tulangan baja memiliki kuat luluh hingga 10 kali lebih kuat daripada kuat tekan beton. Fungsi dan perilaku beton dan baja pada suatu struktur beton bertulang nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Tulangan memanjang yang diletakkan dalam beton dan berfungsi memikul gaya tarik maupun tekan yang terjadi dinamakan sebagai tulangan utama. Pada elemen pelat, terkadang diberikan tulangan dalam arah tegak lurus tulangan utama yang disebut sebagai tulangan sekunder atau tulangan pembagi. Pada elemen balok, terdapat tulangan dalam arah melintang dari tulangan utama yang berfungsi untuk memikul gaya geser. Tulangan ini disebut dengan tulangan geser atau tulangan sengkang. Tulangan berbentuk penampang lingkaran paling banyak digunakan dalam struktur beton bertulang. Berdasarkan bentuknya, tulangan baja terdiri dari
tulangan baja polos dan tulangan baja sirip atau deform. Tulangan baja polos di lapangan dinotasikan sebagai BJTP, sedangkan tulangan baja sirip atau deform biasa diberi notasi BJTD. Gambar 2.13.A memperlihatkan contoh tulangan baja deform ini. Dalam aplikasi di lapangan, disarankan untuk menggunakan tulangan baja sirip untuk digunakan sebagai tulangan utama, karena bentuk penampangnya yang bersirip mampu meningkatkan lekatan dengan beton serta mengurangi lebar retak beton pada daerah tarik. Ukuran diameter tulangan baja tersedia di lapangan mulai dari diameter 6 mm, 8, 10, 13, 6, 19, 22, 25, 29, 32 hingga 50 mm. Mutu dari baja tulangan ditentukan berdasarkan kuat lelehnya atau FY. Di tabel 24 memberikan beberapa nilai mutu baja tulangan yang dapat dilakukan di lapangan. Jenis tulangan baja selain bentuk batang seperti dijelaskan di atas adalah berbentuk jaring kawat baja. Jaring kawat baja adalah jaring kawat yang berbentuk segi empat dari hasil penarikan dingin dan dibuat dengan pengelasan 4 titik. Jaring kawat baja atau disering dikenal dengan istilah wire mesh dikenali berdasarkan diameter kawat baja dan ukuran lubang kotaknya atau jarak pusat ke pusat antara kawat baja. Kawat baja yang digunakan harus memiliki kuat tarik minimum yang tidak kurang dari 490 megapascal. Gambar 2.13.B memperlihatkan jenis tulangan wire mesh. Di samping kedua jenis tulangan baja tersebut di atas, masih ada satu lagi jenis penulangan pada beton, yaitu dengan menggunakan kabel baja mutu tinggi atau yang dikenal dengan kabel prategang. Kabel prategang terdiri dari untaian kawat baja mutu tinggi yang digunakan secara khusus pada konstruksi beton prategang. Kawat baja yang digunakan memiliki diameter nominal mulai dari 2,5 mm, 3, 4, 5, 7, dan 8 mm. Beberapa buah kawat baja tersebut diuntai menjadi satu kesatuan yang disebut dengan istilah strand. Satu strand dapat terdiri dari 2, 3, hingga 7 buah kawat baja. Kuat tarik ultimate dari sebuah strand dapat mencapai 1700 hingga 1800 megapascal. Jadi sekian pembahasan kita berkenaan dengan sifat mekanisme beton bagian kedua. Terima kasih atas atensi kalian semua yang telah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan share video pembelajaran ini, serta subscribe channel YouTube Zaki atau @Zaki4U untuk mendapatkan video-video pembelajaran menarik lainnya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.